Halo guys, kembali lagi bersama gua Irfan Maulana. Di sini gua akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Insidious tahun 2010. Film ini bergenre horor misteri yang menceritakan seorang anak dan mempunyai kemampuan yang luar biasa, yaitu jiwanya bisa berpisah dari raganya saat ia tertidur. Namun, hal ini malah dimanfaatkan oleh makhluk menyeramkan untuk mencuri jiwanya. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah anak ini bisa kembali lagi ke dalam raganya? Sebelum mulai ke alur ceritanya, Mimin kembali ingatkan agar jangan lupa untuk mensupport terus channel Mimin dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Mimin. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Hayu, gaskan bos! Film diawali dengan seorang ibu dan anak yang sedang bercanda sambil melihat sebuah album foto. Keluarga ini terdiri dari suami istri yang bernama Josh dan Renee. Dan mereka memiliki 3 orang anak. Nampaknya mereka baru saja pindah ke rumah yang baru. Sehingga suasana pada saat itu masih berantakan dengan kardus-kardus dan barang-barang. Malam harinya, saat yang lain sedang bercanda ria di ruang tamu, seorang anak yang bernama Dalton rupanya sedang bermain seorang diri di gudang atas. Awalnya terlihat baik-baik saja. Namun, Dalton seperti melihat ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dan mulai dari sinilah awal teror dimulai. Dalton kemudian berteriak sehingga membuat ayah dan ibunya menghampiri Dalton. Sang ayah membawa Dalton ke kamar dan menyuruhnya untuk beristirahat. Saat semua sedang tertidur lelap, nampaknya ada sosok lain yang sedang mengintip Dalton dari luar jendela. Keesokan paginya, semua anggota keluarga telah bangun, kecuali Dalton. Kemudian, Renee meminta tolong pada suaminya untuk membangunkan Dalton. Namun, sayangnya Dalton tak juga bangun. Lantas, mereka kemudian membawa Dalton ke rumah sakit untuk memastikan apa yang terjadi. Dan, seorang dokter yang memeriksanya mengatakan jika Dalton sedang berada dalam kondisi koma. Namun anehnya, semua kondisi fisik dan tanda-tanda vital dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada masalah serius yang dialami oleh Dalton. Dan hal ini pula yang membuat tim medis tidak bisa mendiagnosa apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga Dalton dalam keadaan koma. Hal ini masih menjadi misteri. 3 bulan kemudian, Dalton masih dalam keadaan koma dan sama sekali tidak sadarkan diri. Selama ini, Dalton dirawat di kamarnya dengan semua alat-alat medis untuk membuat kondisinya tetap menjadi stabil. Saat itu, terlihat seorang perawat yang sedang mengajarkan kepada Renee cara memasang selang NGT. Selang ini berfungsi untuk memasukkan cairan makanan ke dalam lambung Dalton. Sesaat kemudian, Renee mencoba menenangkan diri dengan bermain piano. Dan di tengah-tengah permainan pianonya, lewat speaker kamar bayinya, samar-samar ia mendengar seperti ada 2 orang yang sedang beradu mulut. Ia kemudian mencari sumber suara itu. Namun tiba-tiba bayinya yang bernama Paul berteriak menangis. Renee pun langsung bergegas menghampiri bayinya. Namun tidak ada siapapun di sana. Malam pun tiba. Renee mencoba menceritakan pada suaminya tentang kejadian yang ia alami pada hari itu. Namun suaminya tidak meresponnya dan hanya menganggap mungkin itu hanya kesalahan sinyal pada speaker itu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Josh pun bergegas memeriksanya ke bawah. Namun tidak ada orang. Kemudian dari arah kamar, Kali menangis dengan sangat kencang. Renee pun menghampirinya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan terlihat ada sosok pria di balik goreng itu. Seketika ia berteriak memanggil Josh. Namun, ketika diperiksa lagi, tidak ada apa-apa di sana. Kemudian alarm rumah berbunyi sangat kencang. Bertanda ada seseorang yang membobol masuk ke dalam rumah. Josh bergegas turun. Terlihat pintu telah terbuka. Namun, setelah diperiksa, tidak ada siapapun yang masuk ke dalam rumah itu. Keesokan paginya, Renee hendak membersihkan selimut dan tiba-tiba terlihat ada bercak darah tanda cap tangan di kasur Dalton.
Ia kemudian menelpon suaminya yang merupakan seorang dosen untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Renee menceritakan pada suaminya bahwa ia merasakan ada sosok lain yang mungkin memperhatikannya di rumah. Selain itu, ia juga merasakan tidak nyaman dan takut kalau ditinggal di rumah itu. Malam harinya, Renee terbangun karena ia bermimpi buruk. Dan di balik jendela, ia melihat ada sosok pria sedang berjalan mondar-mandir di luar jendela. Ia mengira bahwa pria itu adalah Josh. Tiba-tiba, pria yang tadinya mondar-mandir di luar ruangan sudah berada dalam ruangan dan hendak menyerangnya. Seketika, ia berteriak memanggil Josh. Namun saat Josh datang, pria itu tiba-tiba menghilang. Renee menangis ketakutan dan meminta agar mereka pindah dari rumah itu. Mereka pun akhirnya pindah. Namun teror tak berhenti sampai di situ. Ibu Josh yang bernama Lauren datang menjenguk mereka sekaligus membantu beres-beres. Saat membereskan rumah, Renee kembali diganggu dengan penampakan bocah namun berwajah tua yang berjoget-joget dan berlari-larian di dalam rumah. Renee pun membuntuti sosok itu dan ia masuk ke kamar Dalton. Renee menyusul masuk namun ia tak menemukan siapapun di kamar Dalton. Sampai sosok itu keluar dari dalam lemari kecil dan membuat Renee kaget serta ketakutan. Sepulang dari bekerja, Josh menemui istrinya sedang kedatangan tamu seorang pendeta. Renee kemudian menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Rupanya, pindah rumah tidak menyelesaikan masalah. Josh masih gak percaya dengan hal-hal gaib ini. Dan sang ibu mulai berpendapat bahwa ia juga merasakan hal yang sama dengan Renee. Ia merasakan ada sosok lain yang tinggal bersama dengan mereka. Ia bercerita bahwa suatu malam, ia bermimpi sedang berada dalam rumah mereka. Dan ia berjalan menuju ke kamar Josh. Namun, Josh dan Renee sudah tertidur. Kemudian ia berjalan ke kamar Dalton. Dan benar saja, di kamar Dalton ia tidak sendirian. Dalton ditemani oleh sosok lain yang sangat menyeramkan. Sosok itu berdiri di pojok kamar. Lauren kemudian bertanya kepada sosok itu apa yang sedang ia lakukan. Dan sosok itu pun menjawab bahwa ia sedang bertamu. Kemudian Lauren kembali bertanya apa yang ia inginkan. Dan sosok itu menunjuk ke arah Dalton. Belum sempat selesai bercerita, tiba-tiba sosok itu berada tepat di belakang Josh. Lauren berteriak sangat kaget dan ketakutan. Seketika terdengar suara berisik dari kamar Dalton. Kemudian mereka bergegas mengecek kamar Dalton. Namun anehnya, pintu terkunci dari dalam. Josh kemudian mencoba mendobrak pintu itu. Terlihat Dalton sudah tergeletak di bawah dengan cap tangan yang sama seperti yang dilihat Renee. Lauren kemudian memanggil tim pemburu hantu untuk mengecek rumah anak dan menantunya. Mereka kemudian datang untuk mengecek rumah itu. Salah satu dari mereka mengecek menggunakan kamera, dan ia pun bertemu dengan sosok wanita yang menyeramkan di tempat itu. Kemudian datanglah seorang wanita parubaya bernama Alice. Wanita ini merupakan seorang dengan kemampuan supranatural. Ia bisa dibilang orang pintar. Ia kemudian meminta izin untuk masuk dan melihat Dalton di kamarnya. Sesampainya di kamar Dalton, Alice bisa merasakan dan melihat makhluk menyeramkan ada di tempat itu. Kemudian ia mendeskripsikan sosok itu. Lalu sketsa sosok itu digambar oleh Steve, asistennya. Ternyata wujud makhluk itu sama persis seperti yang dimimpi Lauren. Kemudian Alice menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Dalton. Jiwa dari Dalton sedang berpisah dari raganya, dan kemampuan ini dialami ketika ia tidur. Dalton sudah mengetahui kemampuannya sejak ia kecil. Namun, karena ia menganggap itu hanya sebuah mimpi, jiwa Dalton mengembara terlalu jauh dan tersesat. Itulah alasannya mengapa Dalton sampai saat ini belum sadarkan diri. Karena jiwanya telah terpisah dari raganya, dan makhluk-makhluk halus yang berada di sekeliling Dalton yang selama ini mengganggu Renee adalah sosok-sosok yang ingin menguasai raga Dalton, karena mereka mendapatkan kehidupannya kembali. Namun, sosok-sosok itu tak bisa masuk ke dalam raga Dalton, karena raga Dalton ditubuhi oleh salah satu makhluk yang paling kuat dan menyeramkan. Dan makhluk inilah yang dilihat oleh Lauren dalam mimpinya. Namun, di sela-sela perbincangan, Josh masih belum mempercayai tentang hal ini.
dan masih menganggap hal ini merupakan hal konyol dan tidak logis. Saat itu, sebuah gambar Dalton jatuh dari dinding, dan gambar yang lain mengatakan, "Kemarin malam aku melihat diriku sedang tertidur, dan aku terbang terlalu jauh." Akhirnya, Josh mempercayai hal itu, dan mau memanggil Alice kembali untuk membantunya. Alice pun kembali bersama timnya untuk membantu. Mereka melakukan satu kegiatan untuk memanggil jiwa Dalton kembali. Tiba-tiba, dari belakang Dalton telah berdiri di samping mereka, namun masih dalam keadaan terpejam. Dan ia melempar semua barang-barang yang ada di tempat itu. Rupanya, itu bukan Dalton, tetapi ada sosok lain yang mengendalikan tubuhnya. Dan sosok pria yang dilihat oleh Renee di kamarnya terlihat kembali datang dan langsung menyerangnya. Kemudian Alice segera menghampiri Dalton untuk mengusir makhluk yang sedang menguasai raganya. Suasana pun kembali tenang. Kemudian Lauren datang. Josh pun kaget dengan kedatangan ibunya. Ternyata Alice lah yang memanggil ibunya. Lauren menceritakan bahwa apa yang dialami oleh Dalton adalah multistan yang diturunkan oleh ayahnya. Josh kaget mendengar hal itu. Ia merasa bahwa ia tidak bisa melakukan hal seperti yang Dalton alami. Kemudian ibunya memberikan tumpukan fotonya pada saat kecil. Dan di dalam foto itu, rupanya Josh kecil sedang diincar oleh sosok yang menyerupai wanita parubaya. Namun sangat menyeramkan. Sosok ini ingin menguasai raga Josh, karena ia tahu bahwa Josh bisa meninggalkan raganya. Dan saat itu, Alice jugalah yang telah membantu Josh. Ia membuat agar Josh lupa dengan kemampuannya sehingga makhluk tersebut berhenti untuk mendekatinya. Saat itu, Alice juga memberitahu jika Josh bisa menyelamatkan anaknya yang jiwanya sedang tersesat. Akhirnya ritual pun dimulai. Josh sebenarnya masih belum sepenuhnya percaya dengan hal ini. Namun ketika ia berdiri dan melihat raganya masih terduduk, barulah ia mulai percaya. Alice kemudian memandunya lewat suaranya. Ia berpesan bahwa Josh harus tetap mengikuti suaranya sebagai pemandu, agar ia tidak tersesat seperti anaknya. Kemudian Josh keluar ruangan. Ia melihat sosok anak kecil yang ia pikir itu adalah Dalton. Ternyata, itu adalah dirinya sendiri waktu ia kecil. Josh kecil memberikan arahan di mana ia bisa menempatkan Dalton, dan arah yang ditunjuk oleh Josh kecil adalah rumah lama mereka. Kemudian Josh masuk ke dalam rumah itu. Ia bertemu dengan keluarga yang aneh dan juga menyeramkan. Ia bertanya kepada mereka tentang keberadaan Dalton. Namun, bukannya mendapat jawaban, ia malah melihat salah satu wanita dari keluarga itu menembak semua keluarganya hingga tewas. Josh tentunya aneh dan takut melihat hal itu. Tiba-tiba, mereka semua telah berdiri tepat di hadapannya. Kemudian, Josh berlari ke lantai atas. Ia naik ke gedung atas, tempat Dalton waktu itu terjatuh. Di sana, John melihat pintu berwarna merah, sama persis seperti yang digambarkan oleh anaknya. Ia menghampiri pintu itu, namun tiba-tiba ia diserang oleh sosok pria yang selama ini meneror istrinya. Namun akhirnya Josh berhasil menyingkirkan sosok itu dan melanjutkan langkahnya untuk mencari Dalton. Josh kemudian membuka pintu itu dan di sanalah ia melihat anaknya Dalton sedang terduduk menangis dan ketakutan. Dalton sedang disekap dan dirantai di tempat itu, sehingga hal inilah yang membuatnya tidak bisa pulang kembali ke dalam raganya. Josh hendak menolongnya, namun sosok jahat yang menyekap Dalton menghalanginya. Kemudian mereka mencoba melarikan diri. Di tengah jalan, mereka dihalangi oleh banyak makhluk astral di tempat itu. Alice pun menyuruh Renee untuk terus memanggil Josh, karena suaranya lah yang bisa membuat Josh kembali. Josh berhasil membawa Dalton pulang dan menyuruh Dalton untuk kembali ke raganya. Dalton kemudian mencoba mencari raganya, tetapi sosok jahat yang selama ini menyekapnya mengikutinya dan hendak membawanya kembali. Namun Dalton berhasil melepaskan diri dan kembalilah ia ke dalam raganya. Sementara Josh, ia masih belum kembali ke raganya. Tetapi, ia malah bertemu dengan sosok wanita tua yang sejak dulu mengincarnya. Saat itu, posisi Josh adalah di luar rumah, sedangkan wanita itu berada di dalam rumah. Josh terus menyuruh sosok itu untuk terus pergi menjauh darinya. Samar-samar, suara Renee terdengar memanggilnya. Sepertinya, sosok wanita menyeramkan itu mengikuti arahan suara Renee.
dan raga Josh yang sedang dihampiri oleh banyak makhluk astral tiba-tiba terbangun. Seketika, semua sosok menakutkan di rumah itu pun menghilang. Suasana pun menjadi haru bahagia karena Dalton dan Josh telah kembali. Dalton terlihat makan dengan sangat lahap. Sepertinya Dalton kelaparan karena telah berbulan-bulan ia tidak sadarkan diri. Sementara Josh dan Alice sedang berbincang-bincang di ruangan lain. Namun, Alice merasakan ada hal yang aneh saat itu. Ia mencurigai sesuatu dan ia pun kemudian memotret Josh yang ada di hadapannya. Dan ia sangat kaget dengan hasil foto itu. Seketika, Josh sangat marah dan mencekik Alice sampai tewas. Renee yang melihat Alice dalam keadaan seperti itu, berteriak histeris kemudian memanggil-manggil dan mencari-cari suaminya. Namun ia tidak menemukannya. Kemudian, di lantai ia melihat kamera yang tadi digunakan oleh Alice untuk memotret Josh. Ternyata, Josh bukanlah Josh yang asli, melainkan sosok wanita yang sejak dulu mengincarnya berhasil masuk ke dalam raga Josh. Dan sosok inilah yang telah membunuh Alice. Tiba-tiba, dari arah belakang, Josh datang menghampiri Renee. Dan film pun selesai. Ending yang mengejutkan. Semoga kalian semua terhibur sama filmnya ya. Dan film ini ada lanjutannya juga loh untuk part 2, 3, 4, dan 5. Buat kalian yang mau untuk dibahas video lanjutannya, jangan lupa untuk komen oke? Insya Allah nanti Mimin lanjutin part-part berikutnya kalau banyak yang request. Sorry ya guys kalau gue bawain alur ceritanya agak canggung karena belum terbiasa bikin video yang kayak gini. Soalnya gue agak kurang pede gitu. Tolong bantu support channel gue oke dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya oke? Biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari gua. Beli jamu sama Sitio, sampai bertemu di next video. Bye-bye.